شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nahnu ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirat para thalibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita semuanya perhatikan, kita semua panjatkan segala puja dan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Perhatikan semua. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh, memperbanyak pahala untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta syukur atas nikmatnya yang hingga saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, beristighfar atas dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kezaliman kita kepada hak Allah yang belum kita tunaikan, atas kezaliman diri kita sendiri, kezaliman kepada orang lain. Maka dengan harapan, dengan amal soleh yang kita lakukan dan taubat yang kita panjatkan senantiasa kepada Allah, kita mengharap dari kedua itu Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapnya dosa timbangan pahala kita lebih berat daripada timbangan dosa kita. Dengan harapan dari amal soleh yang kita lakukan dan taubat yang kita panjatkan, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa hisab wala azab, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengannya, hablullahil matin, dan mengagungkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di satu bulan di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia, penuh dengan kemuliaan, malam dan siangnya. Wa huwa muqaddimun li syahri Ramadan. Dan dia adalah muqaddimah bulan ini sebagai permulaan sebelum datangnya bulan Ramadan. Wa huwa syahru Sya'ban. Alladzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang diangkat padanya apa? Amalan-amalan seseorang kepada Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan ini bulan yang mulia. Sebelum datang bulan Ramadan ada bulan Sya'ban, dan setelah datangnya berakhir bulan Ramadan, bulan apa itu setelah bulan Ramadan? Bulan Syawal. Maka perhatikan semua, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ada satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat tidak melihat Nabi melakukannya di bulan yang lain. Demikian pula di bulan Syawal. Bulan Syawal ada satu ibadah yang Nabi lakukan di bulan itu tidak dilakukan di bulan yang lain. Apa itu? Puasa. Diriwayatkan di dalam sebuah hadits dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama itu adalah, kalau kita
Katakan dia adalah sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan bapaknya Zaid adalah sahabat yang sangat dicintai, bahkan pernah diangkat anak oleh Nabi SAW. Makanya nama dia itu Zaid bin Muhammad sebelumnya ya. Kemudian Allah larang di dalam Al-Quran Al-Karim diturunkan larangan untuk tabanni, menisbatkan anak orang kepada diri sendiri yang bukan bapaknya, nggak boleh. Sehingga dinisbatkanlah kepada bapaknya, menjadilah namanya Zaid bin Harithah. Zaid ini mempunyai anak namanya Usama. Apa kata Usama? Ya Rasulullah. Dia katakan ini. Dia bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di 1 bulan. Ini puasanya puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa di dalam 1 bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Apa puasanya? Banyak sekali. Nabi SAW melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Perhatikan, kita di bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 15. Ada yang mengatakan 22, ada yang 23. Kalau di Indonesia 22 ya. Indonesia 22, Saudi 23. Apa kata Usama? Perhatikan, yang penting ini di sini. Kita tanggal sedikit lagi selesai bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam 1 bulan seperti di bulan Sya'ban ini. Banyak sekali. Apa kata Rasulullah? Ini ya, hati-hati, kita bisa masuk sini dan bisa tidak. Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu bainar Rajabi wa Ramadan. Perhatikan semuanya. Dia adalah bulan yang mana manusia banyak yang lalai darinya. Lalai dari berpuasa sunnah, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari mensucikan jiwanya, menyiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Banyak dari kita yang berpuasa? Tidak. Banyak yang dari kita membaca Al-Quran? Ya Ustadz, halaqah Al-Quran. Halaqah libur pula baca Al-Quran. Innalillah. Jangan ya. Zikir, iya. Maka kata Rasulullah, dzalika syahrun yughfalun nasu anhu bainar Rajabi wa Ramadan. Dia adalah bulan yang mana manusia banyak yang lalai. Dan dia adalah bulan antara bulan Rajab yang berlalu barusan dan bulan Ramadan. Dia ada di pertengahan. Kemudian dengarkan apa kata Rasulullah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan ibadah seseorang kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku sangat senang, sangat bahagia jika amalanku diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sudah hari yang kita berpuasa di bulan ini? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mungkin bisa dihitung sama jari. Bahkan mungkin ada dari kita yang tidak berpuasa sama sekali di bulan ini. Bahkan mungkin dari kita tidak berdoa kepada Allah di bulan ini, kecuali sedikit, ya. Maka lalai kita darinya. Kemudian perhatikan di sini. Apa kata Aisyah yang di atas juga perhatikan. Ini yang mengkabarkan kepada kita adalah orang yang paling dekat kepada Nabi SAW, yaitu istrinya. Ya, dekat dengan Nabi SAW dan mengetahui beliau. Apa kata Aisyah? Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Apa kata Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, tidak makan maksudnya, maka kami mengatakan Nabi tidak makan, berpuasa. Dan Nabi makan, esokan harinya makan, kami mengatakan Nabi tidak berpuasa. Apa kata Aisyah? Kemudian, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku belum pernah melihat Nabi Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Kemudian apa kata beliau?
Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku belum pernah melihat Nabi banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Banyak sekali. Bahkan hampir ada yang mengatakan 1 bulan penuh kecuali 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, perhatikan apa kata seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraqi. Dia mengatakan, perhatikan ya, ini seorang ulama, dia mengatakan ini sangat indah perkataannya dan penuh makna. Kata beliau, Syahrul Rajab sebelum Syahrul Ramadan, Syahrul Sya'ban, Syahrun lizar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih, menanam. Apa maksudnya? Bulan Rajab untuk menanam, artinya membiasakan diri melakukan ketaatan ibadah. Yang belum pernah puasa sunnah mulai di bulan Rajab. Sudah berlalu Ustaz. Perhatikan. Wa syahru Sya'ban syahrun lisaqyi zar'i. Apa maksudnya? Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, memberikan pupuk. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan untuk meningkatkan apa yang telah kita lakukan di bulan Rajab. Mungkin di bulan Rajab puasa Senin puasa, Kamisnya tidak puasa, Kamisnya puasa, Seninnya tidak. Tapi di bulan Sya'ban tingkatkan itu, sirami dia. Senin Kamis rutin, puasa 3 hari di pertengahan bulan puasa. Di bulan Sya'ban tingkatkan itu. Kemudian apa kata beliau terakhirnya? Wa syahru Ramadan syahrun lihasadi zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen pahala. Artinya apa? Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Rasulullah mengatakan, Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa kata beliau? Bulan itu adalah bulan kita memanen pahala. Artinya apa? Kebiasaan dalam melakukan ibadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sudah terbiasa kita berpuasa, sudah terbiasa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, maka di bulan Ramadan kita akan merasa mudah melakukan itu, manen pahala banyak. Tapi orang yang tidak terbiasa, insya Allah Ustaz, bulan Ramadan, Sya'ban kita simpan energi dulu kan, Ramadan mulai. Karena dia tidak terbiasa, lihatlah, orang yang tidak biasa berpuasa datang bulan Ramadan, targetnya apa? Targetnya baca Al-Quran, khatam 3 kali minimal, kata dia. Puasa, zikir, lakukan ibadah luar biasa nih. Nanti silaturahim dan seterusnya. Mulai datang Ramadan, dia tidak terbiasa nih, puasalah. Targetnya puasa, baca Al-Quran siang hari, khatamkan Al-Quran minimal 3 kali. Ternyata karena tidak terbiasa berpuasa, puasa loyo, kunang-kunang matanya, berjalan lenggak-lenggok. Kenapa? Karena kecapean, tidak terbiasa ini. Belum pernah melakukan latihan di bulan Sya'ban, bulan Rajab. Baca Al-Quran, lemah. Karena dia tidak terbiasa, buka puasa, makan banyak. Malam hari niat membaca Al-Quran, karena makan banyak mengantuk. Habislah bulan Ramadan, berlalu begitu saja. Maka perlu latihan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya mendapatkan hasil maksimal di bulan Ramadan. Nah, perhatikan semuanya. Ini masih ada sisa beberapa hari sebelum datangnya bulan Ramadan, maka mulai. Kalau belum memulai, maka mulailah. Walaupun terlambat, mulailah, gitu kan? Daripada tidak ada sama sekali. Dalam membiasakan diri melakukan ibadah, ada beberapa hal yang harus kita jauhi. Perhatikan, ini hal-hal ini, kalau kalian ada pada diri kalian, maka kalian akan jelas putus asa dalam membiasakan diri dalam ibadah. Kenapa? Karena hal-hal ini akan menghalang kalian untuk membiasakan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan ibadah itu air, dia ini adalah minyak. Minyak dan air akan menyatu. Seperti itulah. Apa hal-hal tersebut? Yang pertama, ad-dunub, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunub wal ma'asi, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap Bani Adam, anak manusia, kita semua yang di atas, perhatikan, manusia semuanya pasti berbuat kesalahan, dan tidak ada yang luput dari kesalahan tersebut. Dan ini tabiat kita sebagai manusia.
Disebutkan di dalam sebuah hadis, perhatikan semuanya, apa kata Rasulullah? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadi jamak dari abdi, ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian semuanya. Sesungguhnya kalian melakukan tukhti'una bil laili wan nahar, berbuat kesalahan di malam dan siang hari. Kesalahan dan dosa, apapun besar kecil kesalahan itu kalian lakukan di siang dan di malam hari, sadar atau tidak disadari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya, tidak terkecuali. Sampai syirik saja Allah ampuni kalau seseorang bertobat kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, fastaghfiruni, mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, orang yang pertama melakukan dosa siapa? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Siapa beliau? Nabi, bukan orang biasa seperti kita. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang mulia adalah para nabi. Yang paling utama adalah para rasul. Tidak semua nabi rasul. Dan beliau adalah Nabi Adam alaihissalam. Dosa besar apa dosa kecil? Besar apa kecil? Melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala dosa. Sehingga apa hukumannya? Nabi Adam alaihissalam diturunkan dan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surganya. Dan ini atas bujuk rayu siapa? Iblis laknatullah. Ya, dia selalu menggoda kita semuanya, termasuk Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam akan digoda. Nabi Adam saja berbuat kesalahan, apalagi kita. Akan tetapi ada satu kaidah yang harus dipahami semua, kita akan melakukan kesalahan kapanpun itu. Dan satu kaidah agar kita menjadi orang terbaik dalam melakukan kesalahan, setelahnya akan menjadi orang terbaik apa? Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik, perhatikan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat dari kesalahannya. Ini akan menjadi manusia terbaik. Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan apa tidak? Pernah, ya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Di dalam surat Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, mengharapkan ridho dari istri-istrimu. Jadi Nabi SAW pernah mengharamkan sesuatu yang disebut dengan asal. Apa asal? Madu, ya. Nabi senang minum madu. Kemudian Nabi haramkan karena apa? Karena istri-istrinya, dimasuk Aisyah dengan Hafsah. Kemudian Nabi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia terbaik. Maka sebaik-baik manusia adalah orang bertobat dari kesalahan. Nah, perhatikan di sini. Dosa akan menyebabkan seseorang susah untuk membiasakan diri untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Perhatikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Seorang mukmin jika melakukan satu dosa, maka akan tertoreh noda hitam di dalam hatinya. Fi qalbi, qalbi itu sebenarnya jantung, ya, tapi orang Indonesia mengatakan hati. Hati sajalah. Jika seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan tertoreh satu noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa nazza wastaghfar saqala minha. Jika dia meninggalkan dosa, bertaubat dari dosanya, kemudian meninggalkannya dan beristighfar kepada Allah memohon ampun, maka akan bersih kembali hatinya. Perhatikan semua. Wa in zada zadat, dan jika dia menambah dosa itu, melakukannya kembali, tidak meninggalkannya,
maka akan bertambahlah noda hitam itu. 1 titik, 2 titik, sampai beribu-ribu titik dosa hitam, noda hitam di dalam hatinya. Kemudian apa? Hatta yughallab biha qalbu, sampai penuhlah hatinya itu dengan noda hitam. Apa kata Rasulullah? Fadzalika ran alladzi dzakarallahu fi kitabih. Itulah noda hitam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surat apa ini? Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya hati mereka telah tertutup dengan noda hitam sebab apa yang mereka lakukan dari dosa dan maksiat. Perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang kalian insyaallah sebagian hafal ya. Hadis Al-Arba'in, hadis yang keberapa ini? Keempat, enggak salah. Diriwayatkan oleh Nu'man Ibni Bashirin, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu sehat, bersih, tidak sakit, maka seluruh tubuh kita ini tidak akan sakit, sehat semuanya. Pikiran kita, itu kan, sehat semuanya. Jasad kita sehat semuanya. Wa in fasadat jasadu kullu ala wahya qalb. Jika dia rusak, maka rusaklah semuanya. Rusak hati kita, pikiran kemana-mana yang kotor semua, melakukan ibadah malas. Ini kenapa? Karena hati kotor, tidak dibersihkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ala wahya qalb, tahuilah dia adalah hati kita, jantung kita, ya. Nah, perhatikan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkata Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia khalifah yang ketiga apa kedua? Keempat, ya. Ali mengatakan apa kata Ali? Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubah. Tidak akan, perhatikan ini penting sekali, tidaklah turun satu bala, cobaan, musibah kecuali disebabkan karena dosa, dan tidak akan diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah. Dan di antara musibah yang terbesar pada diri seseorang adalah dikunci hatinya dari menerima kebenaran, dari ibadah kepada Allah, dari merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ini musibah terbesar. Bahkan dia tidak merasakan manisnya iman, na'udzubillah, murtad dari agama Islam ini. Ini adalah musibah terbesar. Dan musibah ini tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghalangi seseorang dari membiasakan diri ibadah kepada Allah. Yang kedua, yang sangat penting, takalluf fil ibadah ini ya. Yaitu apa? Pembebanan diri di luar kemampuannya dalam ibadah. Jadi membebani diri di luar kemampuannya dalam ibadah. Jadi luar biasa ibadah yang dilakukan itu tidak sepadan dengan kemampuan dia. Dan ini pernah ada kasus, ini terjadi di zaman Nabi SAW. 3 orang laki-laki datang ke rumah Nabi SAW, ingin menemui Nabi. Tetapi apa? Mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Yang mereka temui adalah istrinya beliau. Kemudian 3 orang ini bertanya kepada istri Nabi SAW, mengatakan apa? Bagaimana puasanya? Dikatakanlah puasa Nabi itu Senin Kamis, 3 hari di setiap bulan, seterusnya. Kemudian apa? Mereka tahu bahwa Nabi itu mempunyai istri banyak. Kata mereka, biasa ya, ibadahnya biasa, sedikit Nabi, sedikit puasa. Apa kata seseorang dari mereka? Dia itu adalah Nabi, beliau Nabi, diampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang. Kita siapa? Jangan tiru Nabi, ibadahnya sedikit. Kita orang biasa, ibadahnya banyak. Akhirnya apa? Kata salah seorang dari mereka, kalau begitu saya akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka. Artinya berbuka malam hari, kalau puasa terus mati. Artinya berbuka malamnya, siang puasa tiap hari. Seseorang lagi, yang salah satu lagi mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan berhenti sampai tiap hari.
dari habis isya sampai subuh. Setiap hari akan lakukan demikian. 3 akan tidur. Satu lagi mengatakan kalau begitu saya tidak mampu puasa nih. Sholat malam juga kayaknya payah. Kalau begitu saya tidak menikahi wanita. Karena wanita ini menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir, nanti ada yang manggil lah, minta apalah dan seterusnya. Hal ini didengarlah oleh istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu. Mereka berlalu, akhirnya Nabi datang. Istrinya cerita kepada Nabi begini. Nabi marah. Kami kejar 3 orang itu. Kata Rasulullah ketika ketemu, siapa yang mengatakan ini dan ini? Siapa yang mengatakan ini dan ini, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi inni usolli wa anam. Aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, caraku ini, ibadahku ini, maka bukan termasuk golonganku. Jadi jangan membuat ibadah-ibadah yang baru ya. Saya puasa setiap hari pokoknya. Puasa apa ini? Puasa wajib. Kalau tidak puasa wajib, lakukan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling maksimal ada puasa Daud. Demikian pula apa? Demikian pula salat. Nah, perhatikan ada sebuah hadis. Di sini disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli amalin sirratun. Setiap amalan itu ada semangatnya. Kalian pernah enggak melakukan ibadah tuh semangat, menuntut ilmu semangat luar biasa? Pernah ya? Walikulli syirratin fatratun. Ingat, dan setiap semangat yang kalian lakukan ibadahnya ada putur, ada kebosanan. Itu dalam ibadah ataupun bukan ibadah, itu pasti ada. Perhatikan ini sangat penting bagi kita semua ya. Ustaz ulangi dari awal. Likulli amalin syirratun. Setiap amalan, perbuatan, apa saja ibadah atau selain ibadah, ada semangatnya. Bahkan ada puncak semangatnya itu. Walikulli syirratin fatratun. Dan di setiap semangat itu ada puturnya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang puturnya kembali kepada sunnahku, melakukan sunnahnya walaupun tidak sempurna, maka sungguh dia akan mendapatkan hidayah. Kita nanti akan jelaskan sedikit. Wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa kembali kepada selain itu, selain sunnahku, sungguh dia akan binasa. Maksudnya bagaimana ini? Contoh, seseorang wanita, akhwat di sini, kebiasaannya melakukan puasa sunnah Senin Kamis, ya kan? Kemudian apa? Semangat melakukan itu dan tidak pernah ketinggalan, kecuali datang daurnya, itu haid dan seterusnya. Akan tetapi ternyata dia lemah, kemudian loyo gitu kan, hilang semangatnya. Seperti itu, apa solusinya? Tetap melakukan puasa walaupun tidak sempurna. Artinya Senin dia berpuasa, Kamis dia tidak berpuasa. Lakukan seperti itu, tidak masalah. Kembali kepada sunnah Nabi. Nanti pada suatu saat semangat itu akan kembali kepada antuna semua. Membaca Al-Quran. Biasa Ustaz, saya murojaah atau menghafal satu hari itu menghafal 1 lembar. Masya Allah, 1 lembar ya. Ternyata pada satu hari mulai berlalu, timbullah kejenuhan. Jenuh, dan itu ada pada setiap orang, apapun ini. Tetap baca Al-Quran, menghafal Al-Quran walaupun tidak 1 halaman. 1 ayat, 2 ayat tidak masalah. Nanti Allah kembalikan antuna kepada semangat semula. Tapi jangan meninggalkan baca Al-Quran dan kembali kepada yang lain. Kenapa kata Rasulullah? Faqad halak. Dia akan binasa nanti. Akan binasa itu, yakin. Al-Quran akan hilang darinya, itu musibah. Dan dia akan terbiasa dan maksiat. Itu hati-hati ya dalam masalah ini. Makanya takallub dalam ibadah itu tidak boleh. Membebani diri dalam ibadah melebihi itu akan menyebabkan cepat jenuh dan merasa terbebani. Mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya, perhatikan ini,
Amalan yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling rutin, istiqomah dilakukan walaupun sedikit. Jangan banyak sholatnya 23 rakaat, besoknya dan seterusnya nggak sholat. Puasa Daud cuma 1 pekan, kemudian pekan seterusnya nggak puasa sama sekali sampai bulan Ramadan. Ini musibah ya. Ini tidak dicintai oleh Nabi SAW. Yang paling mulia adalah puasa ataupun ibadah yang dilakukan rutin walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga yang menghalangi seseorang untuk membiasakan ibadah kepada Allah adalah hubbud dunya wa tulul amal. Cinta kepada dunia dan panjang angan-angannya panjang sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dijadikan terasa indah di dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang mereka inginkan. Dari apa? Dari wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dan emas perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kehidupan dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang terbaik. Dan dalam masalah cinta dunia dan panjang angan-angan itu bukan hanya ada pada syabab, orang-orang yang muda, tidak. Bahkan orang yang tua yang sebentar mungkin mau meninggal itu masih cinta kepada dunia, itu masih ada. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala la yazalu qalbul kabiri syaban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Apa kata Rasulullah? Hati seseorang yang sudah tua akan senantiasa muda hatinya. Orangnya tua tapi hatinya muda, keinginannya masih muda dalam 2 hal. Apa? Yang pertama cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, lau anna li bani adam wadiyan minadh dhahabi ahabba an yakuna lahu wadiyani walam yamla fahu illa turaba wa yatuballah ala man tab. Apa kata Rasulullah? Seandainya anak Adam, manusia, mempunyai satu lembah. Lembah itu kecil apa besar sih? Lembah itu kecil apa besar? Lembah itu besar. Dia ada di antara 2 gunung ya, lembah di situ. Atau beberapa gunung ada lembah di situ. Lembah. Seandainya anak Adam mempunyai satu lembah semuanya berupa emas, niscaya dia akan menginginkan lembah yang lain berupa emas pula. Dia ingin lagi ini. Jangankan satu lembah, satu ruangan aja ini. Jangan satu ruangan ya, 2 kilo, 3 kilo emas aja luar biasa. Betul nggak? Apalagi satu lembah. Tetap dia menginginkan lembah yang lain. Dan dia tidak akan berhenti meminta itu sampai dia meninggal dunia. Dan Allah akan mengampuni orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masih ada berapa waktu kita? Berapa waktu? Berapa menit lagi? Masih belum ya? Baik. Yang terakhir adalah agar kita mudah terbiasa melakukan amalan ibadah, hindari harus adamul khusyuk bil ibadah. Tidak khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahaya. Jangan ibadah yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas. Sholat, iya datang tapi ruhnya nggak ada. Sholat kita tidak habis sholat tetap melakukan maksiat. Ini tanda-tanda. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Khusyuk dalam ibadah itu sangat penting. Tidak adanya kehusyuan akan menghilangkan ruh dalam ibadah tersebut. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hadid, Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Apa kata Allah? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, takut hatinya dalam berzikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Apa yang mereka lakukan?
mereka ibadah tapi tidak khusyuk. Itu kan? Kemudian mereka melalui masa yang panjang, ibadah nggak khusyuk, nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana taat? Ibadahnya tidak khusyuk, tidak meresapi. Salat yang diperintahkan oleh Allah untuk menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar, salatnya dia salat tetap aja melakukan maksiat. Berarti salatnya tidak berbekas dalam jiwanya. Dan terus berlalu seperti itu, apa yang terjadi? Waqasat qulubuhum, maka hatinya akan menjadi keras. Ibadah keras hati. Na'udzubillah. Ya ibadah tapi keras hatinya. Kenapa? Ibadah tersebut tidak melunakkan hatinya. Waqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Maka karena kerasnya hati mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang fasik. Sebagian mereka menjadi orang-orang yang fasik. Hati-hati ya. Ibadah tidak khusyuk. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW pernah berada dalam sebuah masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan ingin menemui Nabi. Kemudian apa dia? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat cepat sekali sholatnya. Apalagi lo Ramadan nanti, lihat aja tuh ada sholat yang ngebut kan. Sholat seperti itu, dia setelah selesai sholat datang kepada Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Faradda alaihi salam. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Apa kata Rasulullah? Dia belum berucap. Kata kedua, apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu kembali, sesungguhnya engkau belum sholat. Dia lakukan sholat seperti itu lagi. Datang kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Kenapa? Tidak ada tumakninah dalam sholatnya, apalagi kehusyuan. Maka ibadah perlu khusyuk. Jangankan ibadah sholat, doa saja kalian tidak khusyuk, doa kalian jelas tidak akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, innallaha la yustajabu du'a ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan satu doa dari orang yang lalai dalam berdoa. Main-main, pikirannya doanya gini, kelihatan khusyuk tapi hatinya kemana? Nggak akan dikabulkan doa itu. Perhatikan ya. Jika kalian mendapatkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi ketika kalian berdoa tidak sungguh-sungguh. Hati kalian tidak hadir, air mata kalian tidak menetes, dan tidak sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, jamin doa kalian tidak akan diterima oleh Allah SWT. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin beberapa hal ini kita harus jauhi dalam pembiasaan diri kita melakukan ibadah kepada Allah, terlebih khusus di bulan Sya'ban ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita harus mengikhlaskan diri kita dalam ibadah kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.